Kejadian. Salah dia. Yang bisa kita ambil. Duduk di antara dua sujud itu kan termasuk apa namanya? Termasuk apa namanya? Rukun dalam sholat. Nah, sempurnanya juga Begitu ya? harus tekuk. Kalau cantengan. Kalau misalnya tayatul pertama kan gini kan? Ya. Ya. Tayatul kedua kan begini ya? Ini sunnah apa wajib sih sebenarnya? Apanya? Wajib. Gerakannya ya wajib. Gerakan sempurnanya sholat Tapi itu. juga yang tayatul terakhirnya cuma begini doang nih. Nah, emang dalam gerakan sholat itu kan sesuai dengan mazhab atau yang karena memang tidak ada di dalam hadis tentang gerakannya. Karena hadisnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi banyak sekali perbedaan, pasti perbedaan. Tapi yang disepakati oleh ulama bahwasanya salah satu gerakan tasyahudul akhir itu yang benar itu seperti ini. Maksudnya kakinya itu di perut dari jari-jari itu dikebawahkan atau dikebumikan seperti ini gitu. Karena memang hadis dalilnya itu berdasarkan di situ, jadi banyak orang yang mungkin sesuai dengan keadaan Nabi tersebut. Kayak misalkan waktu itu mungkin ada yang pernah melihat Nabi sholat ketika hendak perang. Makanya ada yang seperti memegang pedang. Memegang pedang. Nah, kemudian masih banyak lagi. Karena dalilnya itu, jadi kita tidak bisa menyalahkan. Tapi memang daripada ulama-ulama berpendapat bahwasanya gerakan-gerakan sholat yang paling yang paling ijtihad ulama yang paling masyhur bahwasanya inda Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i yang kita pelajari. Nah, mungkin itu aja ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya atau yang lainnya, Mau bikin 2 sesi apa 3 sesi kalau 2 sesi paling. Soalnya Gimana tuh? Salat dalam keadaan perang. Salat dalam keadaan perang. Ini kalau misalnya tidak ada dulu. salat tidak ada tumaninanya, misalkan kita jadi imam nih ya, kita jadi makmum. Begitu kita baru begini nih, Jadi lu lambat kan. begitu kita lagi ruku kan kita baru subhana rabbiyal azim itu udah sami Allah liman hamidah, begitu kita udah gini dia udah sujud lagi. Nah, Pernah ini bisa? terjadi paling banyak itu ketika terawih. Mungkin Iya. terawih nih, ketika terawih Baru baca subhana udah lompat lagi dia. yang imam udah bacaannya qul huwallah pakai giginya 4, gigi 4 tuh. Makmumnya nenek-nenek yang giginya habis metik. Iya. Hai. Itu gimana? Itu gimana? Maksudnya kan imamnya cepet tuh ya. Imamnya cepet. Bahwasanya emang di dalam sholat itu, bacaan sholat itu kan yang selain disebutkan wajib itu adalah sunnah. Tapi di dalamnya itu ada tumaninah. Nah, mungkin saya juga pernah mempraktekkan bahwasanya ketika sholat tarawih itu jarang atau lebih mementingkan yang wajib-wajibnya. Soalnya kalau misalkan kita memakai sunnah-sunnahnya full dalam sholat tarawih, mungkin bisa terlalu lama gitu. Seperti misalkan contohnya pas ruku ketika sholat tarawih itu kan biasanya subhana rabbil azimi wa bihamdi sampai 3 kali dulu tuh. Kelamaan kayaknya. Biasanya saya cuma ketika sholat tarawih itu cuma subhana rabbil azimi wa bihamdi untuk meluruskan tumaninah saja. Tinggal bangun. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat itu ada yang nggak wajib, nggak apa-apa nggak kita baca asal tumaninahnya terpenuhi. Tadi seperti tadi masih ada tumaninahnya. Kalau misalkan udah nggak ada tumaninahnya, berarti sholatnya nggak sah.
Terus kalau misalkan makmum gimana? Makmum itu kan harus mengikuti imam. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu antara tadi takbir contohnya. Kita pasti bisa memilih imam, atau kalau misalnya kita udah mengerti ya syarat-syarat imam itu apa. Satu harus fasih, di antara yang paling kuat. Gitu. Ketika ada imam yang takbir, Allahu Akbar, itu dari makhrajul huruf sama dari artinya, takbir tersebut udah beda, udah salah. Apakah kita harus mengikuti? Nggak harus. Karena itu ketika ada ro yang ditaruhkan di double sama tambahan alif di ba, maka arti dari akbar itu menjadi berubah menjadi Allahu Akbar. Dia ketika menyebutkan barnya itu ada alifnya, maka makna dari barnya itu udah bukan lagi maha besar, tapi Allah gendang. Itu udah salah. Nah, kalau misalkan kita udah dari awalnya aja udah salah, kita nggak harus mengikuti imam gitu. Apa solusinya? Mufarraqah munfarij. Kalau itu kan kalau misalkan kita lihat seperti itu kan kita belum mengikuti ya. Makanya kita salah sendiri aja mungkin gitu. Nah, meskipun pada dasarnya seorang imam itu menanggung yang ada di belakangnya atau makmumnya. Tapi apakah iya itu kita mau lebih menambahkan beban atau segala macamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ilmunya gimana? Atau contohnya lagi lah, misalkan si imamnya itu dia imam nggak kedengeran sama jamaah yang di belakang, contohnya ibu-ibu lah gitu ya. Terus terhalang oleh sater atau penghalang gitu, sehingga dia nggak tahu nih gerakan apa sih. Terus imamnya juga nggak kedengeran kan, namanya nggak kedengeran, tapi kita nggak ngetahui. Terus sikap apa yang harus kita ambil? Apakah kita harus menggunakan indera keenam? Boleh indra bakti? Nggak boleh. Jadi dalam sholat itu kita nggak boleh menggunakan, atau ibarat kata indera keenam atau ngasal lah gitu ya. Menurut indera keenam gue nih si imamnya udah diri lagi gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus munfarid, mufarraqah, memisahkan diri. Harus memisahkan diri. Jadi terpisah tuh antara dia salat sama imam. Jadi dia harus salat sendiri, salatnya sendiri. Tapi ketika dalam sisi itu ternyata banyak orang yang nggak tahu kan ya. Wah, ternyata ketika kita memisahkan diri, di samping kita masih ada orang nih. Takutnya kita dijadikan patokan. Nah, tapi tergantung lagi kepada kita. Karena kita niatnya salah sendiri, maka yang batal itu yang mengikuti kita. Kalau misalkan dia cuma mengikuti. Soalnya kan dalam masalah imam juga, sang imam itu nggak perlu tahu dirinya imam gitu. Tapi dia ini ketika ada orang yang mengikutinya mungkin dapat pahala jamaahnya gitu. Tapi si imam ini ketika dia tidak berniat imam, maka dia nggak dapat pahala jamaah atau pahala imamnya gitu. Kali lagi dong, coba yuk. Ketika sholat nih bisa ada tanda-tanda mau buang angin. Ada tanda-tanda tuh, tapi kita tahan, itu batal nggak tuh? Nah itu kembali ke diri kita sendiri sebenarnya. Kalau misalkan masih bisa ditahan, gitu, nggak apa-apa ditahan. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak tahan, ya udah keluar. Keluarnya itu juga pakai adab, pakai salat tuh. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang tahu dalam keluar, ketika misalkan kita masih di barisan saf-saf gitu, kita kan nggak mungkin ya langsung lewat depan orang lagi sholat gitu. Nggak mungkin kan gitu. Biasanya orang-orang yang tahu paham gitu, biasanya itu berbalik dulu, berbalik berbalik arah. Orang-orang pasti buka ini gitu, buka jalan gitu buat untuk keluar gitu.
Enggak, jangan langsung. Jadi kalau ibarat soalnya cabut lari gitu. Orang banyak yang lagi sholat lengkahin gitu. Jangan. Biasanya gimana? Keluarin dulu. Tuh, wangi. Kurang. Kentut itu. Ini. Kentut itu angin, nggak suka pulangin. Yang kentutnya begitu tuh. Udah ya. Mungkin udah ya karena apa namanya? Waktunya sudah cukup lama gitu. Sebenarnya ini cuma buat apa namanya? Sekedar mengingatkan gitu. Bahwasanya dalam sholat itu ada rukun yang wajib dan ada rukun yang sunnah. Nah, di antara yang wajib itu harus kita usahakan untuk disempurnakan gitu. Agar supaya bikin 2 atau 3 pak. agar supaya apa namanya? Sholat kita tidak sia-sia atau apa ya namanya? Sholatnya salah. Kita capek-capek sholat nih, tapi sholat kita salah. Kalau salah diterima nggak biasanya? Kalau sholat cuma duhur sama asar doang nggak? Sholat zuhur sama asar bolong-bolong. Dulu itu. Mungkin satu lagi itu nih, kalau sholat sunnah itu mesti baca doa iktidal atau langsung aja Al-Fatihah? Sebenarnya di dalam sholat itu kan tadi dinamakan ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi nggak yang sunnah itu ibarat kata tergantung diri kita. Apakah kita mau menyempurnakan sholat dalam artian dengan semua sunnah-sunnahnya kita lakukan, ataukah hanya yang wajib-wajibnya saja gitu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing dengan amal-amal kita. Kalau misalkan memang kita dalam sholat sunnah contohnya, yang wajib berdiri itu kan sholat wajib, sholat fardu. Nah, sholat sunnah kalau misalkan kita mau duduk ya boleh aja, tapi sebenarnya ya kalau menurut aneh selagi masih bisa berdiri sholat apapun itu ya udah kita diri aja gitu. Kalau misalkan dalam sholat sunnah harus nggak sih kita membaca i'tidal? Nah, membaca i'tidal itu kayak misalkan apa namanya takbiratul ihram yang bukan takbiratul ihram ya, doa iftitah ketika permulaan. Karena posisi doa iftitah itu adalah sunnah, maka itu kembali lagi diri kita sendiri. Apakah kita kalau mau dibaca boleh mendapat pahala yang lebih banyak. Kalau misalkan kita tidak baca karena itu bukan wajib, itu tidak membatalkan atau mentidak sahkan sholat kita. Jadi kembali ke masing-masing. Oke. Ya mungkin itu saja, banyak dan sedikitnya mohon dimaafkan. Baiklah. Oh iya. Stiker kucing. Stiker kucing. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.